Jadi malam ini kita mau ngebahas tentang prenup nikah. Em, kan banyak nih yang kurang paham tentang kenapa sih harus bikin prenup, fungsi dan tujuannya apa. Bisa nggak dari Pak Aldo jelasin secara sekilas, secara singkat, tujuan, definisi dulu lah, definisinya prenup itu apa sih? Terus fungsinya apa? Iya, prenup ini kan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia sebenarnya perjanjian, khususnya perjanjian perkawinan. Oke. Nah, sering orang menyebutnya perjanjian pranikah, artinya dibuat sebelum ataupun pada saat pernikahan. Nah, Oke. artinya setelah berlangsung itu bukan perjanjian pranikah lagi kan, seperti itu. Nah, ini undang-undang ini yang mengatur itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, khususnya itu pasal 29 tentang perjanjian perkawinan. Nah, di sini perjanjian ini dibuat pada saat ataupun sebelum artinya dilangsungkan perkawinan yang dicatatkan oleh pegawai pencatat sipil. Oke. Nah, ataupun pegawai dari pengadilan agama, yang mana hal tersebut atas kesepakatan para pihak. Nah, artinya atas suami istri ya. Dan kemudian dia ini pun juga menyangkut juga pihak ketiga apabila dalam perjanjian tersebut termasuk dalam para pihak perjanjian tersebut. Biasanya ditentukan dengan terkait harta bawaan atau harta pribadi yang menyangkut pihak ketiga tersebut harus menjadi para pihak dalam hal tersebut. Oke, baik. Nah, kemudian juga tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, agama, sama batas-batas hukum. Artinya tidak boleh bertentangan hal tersebut. Itu lebih ke arah aturan di 1320 BW terkait syarat sah perjanjian. Bisa dikasih contoh nggak sih yang melanggar gitu? Yang melanggar? Ya. Yang melanggar banyak macam ya. Yang melanggarnya sebagai contoh, mungkin kalau kita bicara batas-batas aturan norma-norma ini, ya artinya mungkin contoh 1320 ini kita mengatakan bahwa syarat sah perjanjian artinya cakap hukum. Nah, sedangkan para pihak nggak cakap hukum, dibuatlah perjanjian perkawinan. Nah, ini kan artinya bertentangan, otomatis perjanjian tersebut ya dapat dibatalkan. Balik lagi 1320 terkait perjanjian itu, syarat sahnya perjanjian, artinya nggak boleh bertentangan terkait 1320 KUH Perdata gitu loh. Dari cakap hukum, dari syarat sah perjanjian itu cakap hukum, habis itu kemudian juga terkait masalah tidak bertentangan dengan aturan gitu. Nah, artinya kausanya juga halal, ya kan, adanya kesepakatan kan gitu. Nah, ini ada syarat-syarat sah ini nggak boleh ditentang gitu loh, ataupun dilanggar. Oke. Sebenarnya tujuannya sendiri tuh apa sih, Pak? Soalnya banyak banget pemikiran di luar sana tuh kayak, oh kalau orang bikin prenup kayaknya tuh mereka kayak udah seakan-akan siap untuk berpisah sebelum bersatu begitu. Ya, ini balik lagi ke filosofinya ya, dari ajaran agama berbeda-beda. Nah, di sini ada ajaran agama yang menyatakan bahwa prenup ini malah justru membuat terpisah satu sama lain gitu lah. Ada ajaran agama yang sudah mulai terbuka, yang mulai modern, ya prenup sah-sah saja sebenarnya, hanya untuk tujuannya agar membatasi. Tapi sebenarnya prenup sendiri ini tujuannya ini kan agarnya tidak tercampurnya harta sebenarnya antara suami dan istri dan harta bawaan. Nah, harta bawaan ini sebenarnya tidak perlu prenup pun juga harta bawaan juga sudah terpisah. Nah, ini suami istri yang terjadi setelah menikah ini artinya tidak tercampur kembali gitu. Harta, itu sebenarnya tujuannya prenup. Berarti harta bawaan yang dimaksud itu berarti harta. Sebenarnya iya, harta bawaan ini tidak perlu prenup juga, artinya harta bawaan terpisah. Jadi banyak orang yang salah kaprah ini, oh prenup nih, satu keluarganya lebih kaya nih, Ya. bapak emaknya bawain harta Lebih berada. Gini-gini, itu nggak guna prenup. Makanya banyak orang salah kaprah prenup untuk mengamankan harta bawaan yang Keluarga. tanda kutip orang kenalnya kan harta keluarga. Betul. Sebenarnya nggak perlu prenup juga udah ini. Namun dengan prenup dipertegas lagi hartanya seperti apa, jadi tidak ada miss ke depannya sebenarnya. Oke, baik. Jadi prenup lebih baiknya kalau ditunjuk
ya dengan seorang pengacara jadi mungkin lebih perjelas. Biasanya perbedaannya ini biasa kita langsung menggunakan notaris. Oh ya udah, oke, siap. Yang kanan kiri butuh apa? Ya kan, para pihak maunya apa? Ya bahkan hanya bakunya saja. Oh ya, langsung tanda tangan kan gitu. Ada Tapi template-nya ya Pak ya? Cuma bedanya kalau pengacara mungkin lebih ada beberapa yang lebih difokuskan gitu loh. Biasanya kan para pihak kan menyampaikan, oh saya ini perlu apa. Biasanya dari baku tersebut dimodifikasi ataupun direvisi untuk kepentingan kebaikan para pihak gitu loh, suami istri tersebut. Jadi sehingga lebih maksimal lah. Iya, betul. Ya, tujuannya untuk lebih maksimal. Baik. Dari Bapak sendiri menentang nggak sih prenup itu? Kalau saya jujur aja, kalau saya sih setuju, mendukung. Namun sepanjang apa? Sepanjang artinya sepanjang salah satu pihak ini lebih ke arah fokus, ya tanda kutip serakah atas hartanya sendiri gitu loh. Artinya suami atau istri sebenarnya kan dua bagian ini kan sebenarnya sudah tergabung menjadi satu gitu loh. Jadi jangan gara-gara prenup ini tujuannya itu hanya satu untuk mengamankan harta masing-masing, menurut saya itu kurang bagus ya. Tapi sebenarnya pada prinsipnya memang untuk menjaga, ya kan, untuk memperjelas harta bawaan harta mana is okay. Ya kan, harta suami istri yang ada sebenarnya, tapi bukan berarti suami istri ini jadinya terpisah gitu. Oh ini harta gue, ntar ke depannya gue gak mau pakai nama lu, nggak, jangan begitu. Kalau bisa ke depannya setelah prenup pun beli apa-apa nama berdua, nah fair gitu loh. Oke, baik. Gitu sebenarnya lebih baiknya, alangkah indahnya kan gitu. Atau enggak membantu suaminya atau istrinya salah satu lebih banyak is okay. Tadi saya tertarik dengan Bapak bilang harta bawaan ya Pak ya. Kebetulan saya punya teman, jadi kebetulan orang tuanya itu menikah, bukan pernikahan pertama orang tuanya dia, pernikahan kedua. Jadi yang dia takutkan ini saudara tirinya ini. Tadi kan Bapak bilang kan kalau berarti kan itu berarti prenup itu untuk sipil kan Pak. Berarti kalau pernikahan itu cuma terjadi ibaratnya siri, tidak ada sipil, sebenarnya tidak tercatat pernikahan itu, betul nggak? Ya. Jadi yang teman saya takutkan ini kalau nanti ibunya meninggal karena jadi ibunya ini menikah dengan suami papanya ini sudah pernah menikah sebelumnya, istrinya sudah meninggal tapi punya anak tiri. Maksudnya punya siblings tiri, punya saudara tiri. Yang dia takutkan suatu hari nanti harta keluarga mamanya itu nanti diklaim sama saudara tirinya. Menurut Bapak bagaimana? Menurut hemat saya sulit ya seperti itu. Sulit ya? Ya sepanjang dapat dibuktikan bahwa adanya perkawinan itu sendiri. Artinya perkawinan ini sah menurut aturan negara kita kan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tadi harus didaftarkan. Artinya pertama harus adanya pengesahan dari agamanya masing-masing, kepercayaan masing-masing, kemudian didaftarkan. Nah, didaftarkan ini kepada Sipil. Artinya sipil bagi yang non muslim, yang muslim ke pengadilan urusan agama setempat. Kan seperti itu. Jadi berbeda gitu, jangan salah kaprah. Artinya setelah didaftarkan inilah barulah kita bisa mengatur terkait masalah tadi untuk harta bawaan atau seperti apa. Tapi kalau kita bicara namun harta bawaan ya. Nah, kalau harta bawaan ini kan, mohon maaf, ini kita bicara ini lebih ke arah warisan. Jadi orang kadang-kadang pusing harta bawaan ini kalau salah satu pihak ini suami istri ini meninggal. Nah, inilah baru kita temanya lain lagi berarti ya Pak ya. Temanya kejauhan. Oke. Nggak ada hubungannya. Namun ya nggak apa-apa, sebagai tambahan wawasan aja. Sebenarnya harta bawaan warisan nggak ini, tapi itu lebih ke arah setelah menikah. Nah, makanya kan ada ahli waris. Nah, ahli waris ini buktikan dengan apa? Dari akta perkawinan tersebut. Oke. Terus untuk proses pembuatan akta pernikahan itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Ya sebenarnya prosesnya ya 2-3 hari umumnya mestinya sih sudah selesai ya. Namun kadang kan ada permintaan khusus dari para pihak, inilah itulah tambahan atau apa revisi. Betul. Nah, itu kan yang membuat lama. Sebenarnya butuh waktu ya Pak ya. Sendiri 2-3 hari juga umumnya mestinya sudah selesai, tinggal dicatatkan, dinomorkan gitu. Nah, jangan lupa setelah buat
perjanjian pranikah itu jangan lupa didaftarkan. Apabila tidak didaftarkan, kadang orang saya udah buat iya udah tidak bikin bener. didaftarkan di pegawai pencatatan sipil ya itu tidak berlaku gitu. Oh, jadi Ntar terjadi invalid. masalah di kemudian hari, tidak dapat berlaku surut itu. Oh, jadi udah invalid percuma ya Pak bikin ya? Ya bisa, tapi ntar harus daftarkan segera sebelum terjadi permasalahan. Oh gitu, baik baik Benar. baik. Yang penting salah satu pihak nggak keberatan, ya semua boleh. Oh, kalau misalkan nih, ini kan lagi COVID nih Pak, mungkin banyak yang teman-teman yang nikah siri, which is itu kan berarti belum sah ya Pak menurut negara ya. Nah, udah keburu nikah siri nih Pak, tapi belum melakukan catatan sipil, tapi masih mau prenup, bisa nggak Pak? Ya bisa, nggak ada masalah. Nggak masalah ya? Nggak masalah, itu kan sebenarnya kan agama, kemudian kita prenup, lanjutnya di catatan ya nggak ada masalah, kan belum terlewatkan waktunya. Oh, yang Nggak ada tidak bisa masalah. itu berarti? Artinya pencatatan kita di agamanya masing-masing, itu kan biasanya kan ada surat ya, surat pemberkatan atau ada surat seperti agama masing-masing lah, Iya. yang artinya yang merestui, ya kan. Iya. Nah di sini kan itu sebagai dasar untuk masuk ke pegawai pencatatan sipil, harus agamanya masing-masing sesuai agamanya dahulu, makanya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi yang tidak bisa itu kalau sudah didaftarkan di catatan sipil. Daftar segini loh, didaftarkan catatan sipil ya. Kalau menurut hemat saya, Ya. daftarkan catatan sipil, andai kata baru ada pasangan yang berpikir, oh ya, saya Mau bikin, prenup. ya. Nah, sebenarnya menurut saya itu nggak ada masalah. Oh, Tinggal masih boleh, Pak? didaftarkan. Nggak apa-apa, tinggal didaftarkan. Namun yang menjadi kendala, apabila terjadi masalah, kan ada timeline-nya ya. Betul. Saat menikah ya, terjadi masalah, kemudian baru daftarkan pranikah. Nah, masalah yang terjadi dalam timeline tersebut ini nggak bisa dipakai. Oh, pranikah. Nah, kan banyak tanda kutip yang bermain seperti Iya, itu. iya, ya. iya. Itu Nggak bisa. ya artinya bertentangan dengan hukum kan gitu. Kausanya aja nggak halal, jadi penyebab dia buat ini nggak halal gitu. Jadi ibaratnya kucing-kucingan ya Pak ya? Jadi batal demi hukum. Dikhawatirkannya seperti itu. Oh, jadi lebih baik dilakukan buat teman-teman yang belum menikah kalau memang mau prenup, melakukan akta pranikah itu sebelum melakukan catatan sipil. Iya, Begitu ya? lebih baiknya seperti itu. Oke. Tapi kalau sudah keburu menikah, sudah catatan sipil, selama belum ada masalah, silakan Ya, aja. nggak ada masalah. Kan di sini kan kita bicara tempusnya, terjadinya Yes. kapan. Nah ini timeline-nya ini, makanya pranikah ini telat. Perjanjian pranikah ini nggak bisa berlaku surut. Dia bilang perjanjian pranikah berlaku sejak. Nah nggak boleh. Ya, nggak bisa. Pokoknya, oke. Baik. Saya rasa untuk pembahasan pranikah hari ini cukup jelas Pak Aldo. Terima kasih banyak ya untuk informasinya. Tuhan memberkati. Ya sama-sama.